Berlatar 3 tahun sejak terjadinya gempa terbesar dalam sejarah, entah masih ada hubungannya dengan San Andreas atau tidak, tapi kondisi planet bumi saat ini sudah berada dalam fase post-apokaliptik alias menjelang detik-detik akhir dunia atau mungkin akhir zaman dengan seluruh peradaban manusianya yang sudah runtuh, di mana kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jiwan yang sedang berburu seekor buaya menggunakan busur panahnya yang dikira sudah berhasil. Ternyata buaya itu masih hidup dan justru balik menyerangnya sehingga ya, inilah jagoan kita semua yaitu Don Lee yang merupakan sahabat dekat Jiwan. Hanya bermodalkan sebilah golok, beliau berhasil mengkadek si buaya hingga beliau tewas saat itu juga. 아이 맛있겠다. 아야 봐. 아니 내가 그거 다 잡은 건데 그거. Beralih ke seorang gadis bernama Suna yang tinggal bersama neneknya. Sejak bencana gempa bumi yang terjadi 3 tahun lalu, tempat ini menjadi kesulitan air bersih sehingga Suna dan neneknya harus mengirit air termasuk menyaring air kotor untuk kebutuhan hidup mereka. 주변에 온통 썩은 물뿐이네. 순아야, 그렇게 생각해. Kembali ke Don Lee yang ternyata berprofesi sebagai seorang tukang daging dengan menjual daging buaya hasil buruannya, uang dan perhiasan di sini di zaman ini sudah tidak ada harganya lagi, sudah tidak berharga sehingga transaksi jual beli kini sudah kembali menjadi sistem barter. 아, 안 돼. 뭐야? 쌀이요 쌀. 아저씨 갈게요. 조심히 가. Tak lama muncullah sebuah mobil yang merupakan para polisi gadungan yang memang sudah sering membawa paksa beberapa orang untuk dibawa bersama mereka, di mana salah satu warga yang punya postur tubuh tinggi bugar pun mencoba melakukan perlawanan tetapi disitulah mereka melihat sosok Suna yang tampak masih muda, sehat, dan cantik. Sehingga tanpa banyak pikir panjang, salah satu polisi gadungan pun menjambak Suna untuk ikut bersama mereka. Melihat gadis yang disukainya sedang kesulitan, Jiwan yang sedari tadi sudah menahan kesabaran pun akhirnya turun tangan juga. Namun karena jumlah mereka lebih banyak, maka dialah yang justru harus dikeroyok rame-rame oleh para polisi gadungan tersebut. Dan ya, jagoan kita semua pun akhirnya turun tangan. Niat hati tidak ingin cari ribut, Don Lee terpaksa mengeluarkan bogemannya hingga membuat semua polisi gadungan tersebut ngagoler tidak berdaya. Salah satu polisi gadungan pun mengaku mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari seorang penjahat bernama Tiger yang ternyata Don Lee pernah mengenalnya di masa lalu. Lantas ia pun melepaskan mereka semua sembari menitipkan salam untuk orang bernama Tiger tersebut. Ketika Don Lee dan Jiwan sedang berangkat untuk melakukan looting, mereka berdua tak sengaja melihat Suna dan neneknya sedang didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai sukarelawan. Si wanita yang juga berprofesi sebagai guru pun menjelaskan bahwa mereka punya sebuah tempat aman di kota Seoul yang khusus diperuntukkan bagi para remaja dengan misi untuk melindungi generasi muda di masa depan. Yang karena si guru dan timnya tampak sangat meyakinkan, Suna dan nenek pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. 아저씨도 나 꼭 보러 와야 돼요. 그래, 꼭 보러 갈게. Dalam perjalanan menuju ke Seoul, Suna dan nenek tidak sendiri melainkan ada juga orang lain yang salah satunya bernama kita panggil saja Susan yang kebetulan seumuran dengan Suna. Karena jarak yang mereka tempuh sangat jauh, para lansia pun akan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan yang dengan kata lain, Suna harus berpisah dengan neneknya untuk sementara waktu. Alih-alih dibawa ke klinik, neneknya Suna dan seorang kakek pun malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat tersebut, di mana pada waktu yang bersamaan, Don Lee dan Jiwan yang sedang looting pun menyaksikan kejadian tersebut sehingga
Donli dan Jiwan berhasil menumbangkan kedua sukarelawan dengan serangan yang fatal dan mustahil masih bisa bertahan. Namun ternyata keduanya bangkit kembali sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Dan ya, muncullah seorang wanita asing yang membantu Donli dan Jiwan sehingga mereka berhasil menumbangkan kedua sukarelawan jahat tersebut dengan cara memenggal kepalanya. Setelah menguburkan si nenek dengan layak, Donli dan Jiwan pun menghampiri si wanita asing yang bernama, kita panggil saja Yuli. Ia mengaku adalah mantan sersan tentara di pasukan khusus dan kedua sukarelawan yang barusan mereka hadapi adalah mantan anak buahnya. Yuli juga menjelaskan bahwa si guru dan kelompok sukarelawannya adalah orang jahat. Begitu pula tempat yang mereka tuju bukanlah suatu tempat penampungan yang baik seperti yang si guru ceritakan, melainkan sebuah gedung apartemen yang sangat-sangat berbahaya. Yuli pun menceritakan kronologi yang berawal sejak 1 tahun yang lalu. Saat itu ia dan rekannya yang bernama Kwon tengah melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri kokoh dan memutuskan untuk menjadikannya tempat penampungan bagi orang-orang yang masih bertahan hidup. Sampai suatu hari muncullah seorang dokter bernama Yang Gisu, satu-satunya dokter yang mungkin masih hidup di planet bumi ini. Alih-alih membantu orang yang membutuhkan, Dokter Gisu ternyata melakukan semacam eksperimen yang melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur. Beliau rupa-rupanya sedang melakukan penelitian untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang digadang-gadang mampu bertahan hidup dari kondisi ekstrim seperti dapat hidup tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan, memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrim dan luka dengan tingkat yang fatal, yang pada intinya Dokter Gisu sedang menciptakan manusia yang sulit mati. Namun mengetahui eksperimen ini harus melibatkan remaja dan anak di bawah umur, Yuli tentu saja menolak ide tersebut sehingga terjadilah sedikit perdebatan yang diakhiri dengan pemaksaan dari rekannya sendiri yaitu Kwon yang ternyata lebih memihak kepada Dokter Gisu ketimbang sahabatnya sendiri. 아무래도 양기수가 사람들한테 이상한 실험을 하는 것 같습니다. Beralih ke Suna dan kawan-kawan yang sudah sampai di lokasi apartemen, mereka langsung disambut oleh Dokter Gisu yang memberikan sedikit pidato sebelum akhirnya Suna dan kawan-kawan dibawa ke kamar mereka masing-masing. 네, 여러분들 그동안 저 밖에서 Kembali ke Donli dan Jiwan yang akhirnya setuju untuk membantu Yuli menyelamatkan anak-anak dari apartemen tersebut. Terlebih lagi ada Suna yang sangat dekat dengan mereka. Masalahnya untuk masuk ke sana tentu saja tidak bisa selonong bor seperti Rambo karena akan ada banyak sekali tentara yang berjaga, sehingga Donli terpikir seseorang yang mungkin bisa membantunya, yaitu musuh bebuyutannya di masa lalu yang bernama Tiger, yang tiada lain adalah pimpinan polisi gadungan yang sempat muncul di awal tadi. Dan inilah bebenguk Tiger, ketua preman akhir zaman yang sedang melakukan duel dengan kelompok preman lain, di mana saat kedua kelompok tidak terima dengan hasil pertarungan, maka terjadilah tawuran yang cukup brutal dan tak lama muncullah Donli yang meminta mereka semua untuk berhenti. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui jika Donli dulunya adalah seorang petinju profesional yang sudah berhasil mengalahkan banyak lawan, yang salah satunya adalah si Tiger ini. Sehingga Tiger yang ingin membalas dendam pun meminta kelompok lawan untuk membantunya, dan inilah yang terjadi. Ya,
Tiger pun meringis kesakitan hanya dengan satu bogeman yang dilayangkan Donli. Sementara kelompok lawan memilih kabur meninggalkan tempat tersebut. Donli pun menginterogasi satu persatu anak buah Tiger termasuk Tiger sendiri tentang di mana lokasi apartemen yang dimaksud dan bagaimana cara untuk bisa masuk ke sana. Yang karena mereka semua memilih bungkam, maka jangan salahkan Donli apabila ia memberikan sedikit shock terapi yang cukup brutal dan pastinya menyakitkan. 그럼 좀 자고 있어. 너 어쩌? 몰라. Tak ingin bernasib sama seperti anak buahnya, Tiger pun memilih jujur dengan menjelaskan bahwa Dr. Gisu dan pasukan sudah berhasil menguasai semua air bersih sehingga Tiger mau tidak mau harus bekerja untuk Dr. Gisu dengan cara mencari remaja dan anak-anak untuk ditukarkan dengan air bersih yang ketika Donli sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Tiger pun disuruh tidur meski ia belum mengantuk. 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 아니 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 한숨 자. Beralih ke apartemen, Dr. Gisu mulai memberikan arahan kepada para tamu baru bahwa orang yang usianya di atas 30 akan tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih bersama dengan para pekerja lain. Sementara untuk remaja akan dibawa ke lantai atas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar demi tetap mencerdaskan generasi masa depan. 우리가 마시는 맑은 물로. Suna yang sudah tiba di dalam kelas pun mulai menyadari adanya kejanggalan saat melihat raut wajah para murid yang tampak lebih diam dan patuh dengan tatapan yang kosong. Bahkan terdapat bekas luka di bagian belakang telinga yang dimiliki oleh hampir semua murid yang ada di kelas tersebut. 계속해서 물과 식량을 낭비되어 왔던 거예요. 그래야만 생존할 수 있는 이 시. Tak lama semua murid pun dibagi botol air minum, di mana saat mereka langsung meminumnya, Suna justru malah menanyakan keberadaan neneknya sehingga si guru pun menjawab bahwa nenek Suna sakit parah sehingga harus mendapat perawatan 2-3 hari lagi, yang hal itu tentu saja membuat kecurigaan Suna semakin bertambah dan memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. 미래입니다. Malam harinya, Suna yang punya firasat buruk tentang tempat ini pun memutuskan untuk kabur, yang pada waktu bersamaan, kedua orang tua Susan pun mendesak para tentara untuk menunjukkan di mana putrinya, sehingga Dr. Gisu pun terpaksa turun tangan langsung dengan mengajak mereka berdua ke dalam lab tempat percobaannya. 아니 내가 분명히 예, 알겠습니다. Sebelum Dr. Gisu dan orang tua Susan tiba di lab, Suna ternyata lebih dulu tiba di sana dan menemukan beberapa berkas penelitian yang isinya sungguh mengejutkan jiwa karena Dr. Gisu sudah mengorbankan ratusan remaja dan anak-anak untuk percobaan ini. Ia menggabungkan DNA manusia dan DNA reptil untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang sulit mati dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal kenapa beliau membawa dirinya termasuk anak-anak seumurannya ke tempat ini. Suna pun dengan cepat bersembunyi saat Dr. Gisu dan orang tua Susan tiba di lab. Tanpa banyak basa-basi, Dr. Gisu langsung to the point bahwa dirinya sedang melakukan percobaan yang melibatkan remaja dan anak-anak. Bahkan putrinya sendiri pun ia jadikan subjek percobaan pertama demi memenuhi ambisi liarnya tersebut. 자. 주혜양 자극시키지 마세요. 따님 위험합니다. Melihat Susan terbaring di atas meja operasi, sang ayah pun dengan cepat membangunkannya, yang justru malah memperburuk situasi ketika tubuh Susan mengalami kejang hebat hingga tewas seketika. Melihat subjek eksperimennya maut, Dr. Gisu pun marah besar dan menghabisi kedua orang tua Susan dengan cukup barbar. Karena Suna tedaik cicing dan mengeluarkan suara, Dr. Gisu pun berhasil menemukan keberadaannya dan menjadikan Suna sebagai subjek baru eksperimennya. 마침 잘 됐네. 젊다는 거 참 좋아. Keesokan paginya, Donli dan kawan-kawan pun sudah tiba di depan gerbang apartemen dengan si Tiger sebagai penunjuk jalan. Dengan dalih mengantarkan barang baru, Tiger pun mencoba melobi seorang penjaga agar diizinkan masuk, tetapi
Ya, alih-alih masuk dengan cara senyap tanpa ketahuan, Donli yang tak punya banyak waktu untuk perencanaan pun langsung masuk begitu saja menyerang para penjaga. Bahkan Tiger, sang ketua preman akhir zaman sekalipun terlihat ketakutan dan tak habis pikir dengan kebrutalan yang Donli lakukan. 저 사람들. Melihat Donli CS merangsek masuk, si guru pun segera melaporkan hal itu kepada Dr. Gisu. Namun karena beliau sedang sibuk mengoperasi Suna, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh si guru memberitahu Kwon untuk membereskan masalah tersebut. Bah, palelol monyong. Donli CS pun masuk ke basement dengan tujuan untuk menyelamatkan anak buah Yuli yang dikurung oleh Kwon. Namun alangkah terkejutnya Yuli saat menemukan mereka semua sudah jadi mayat hidup alias zombie. Sehingga Donli CS terpaksa harus menghadapi mereka semua. Selesai dengan para zombie, Donli CS kini harus menghadapi Kwon dan pasukannya yang sedang menuju ke basement. Tetapi Jiwan dan Yuli pun disuruh naik lebih dulu untuk menyelamatkan Suna. Sementara Donli sendiri akan menghadapi anak buah Kwon yang terus berdatangan, di mana ia mengalami sedikit trouble saat sedang akan mengambil goloknya akibat postur tubuhnya yang terlalu badigul. Tepat saat Donli sudah selesai membereskan puluhan anak buah Kwon, Jiwan dan Yuli sendiri sedang kesulitan menghadapi para tentara yang terus saja bermunculan. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Jiwan pun diminta untuk pergi duluan, sementara Yuli akan menghadapi mereka semua sendirian. Dan ya, muncullah Kwon yang notabene adalah mantan rekannya sendiri, di mana mereka berdua terlibat duel menggunakan tangan kosong dengan Yuli yang sempat berhasil melukai wajah si Kwon. Pada akhirnya, Yuli pun harus kalah dari Kwon yang melemparnya ke bawah gedung, di mana Jiwan tiba-tiba muncul sambil menyandra si guru. Begitu pula dengan Donli yang sudah tiba di sana dan nampaknya akan menjadi lawan seimbang bagi si Kwon yang kuat ini. 뭐 묻은 거야? 재밌네. Disinilah adrenalin sesungguhnya akan dimulai ketika Donli kesulitan mengalahkan si Kwon yang sulit mati ini. Berkali-kali Kwon dibanting ke sana kemari, ia tetap bangkit lagi sehingga Donli merasa perlu untuk menggunakan treatment khusus yang berbeda dengan cara melemparkannya ke tepi gedung dan memotong mastakannya agar terpisah dengan tubuh bagian bawahnya. Menyadari pasukannya sudah habis, Dr. Gisu pun dengan cepat menyuntikkan serum yang dihasilkan dari sampel tubuh Suna tanpa ia sadar bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan di tempat ini. Padahal syarat utama agar serumnya bisa bekerja dengan sempurna adalah si subjek wajib meminum air yang sudah tercampur mikroorganisme khusus yang bertujuan untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, Dr. Gisu justru mengalami masalah serius ketika serum tersebut menolak bersatu dengan metabolisme dalam tubuhnya. Tak lama muncullah Jiwan bersama si guru yang langsung dilumpuhkan oleh satu tentara wanita anak buahnya Dr. Gisu. Sadar tempat ini sudah tidak worth it, Dr. Gisu pun berencana pergi dengan membawa serta separuh tubuh putrinya ke dalam koper. Namun saat akan keluar, datanglah Donli yang langsung menghabisi si tentara wanita termasuk si guru. Sehingga Dr. Gisu pun dengan liciknya melemparkan seonggok granat demi untuk keselamatan diri sendiri. Setibanya di bawah, Dr. Gisu langsung dikerubuti oleh para orang tua yang meminta anak mereka dikembalikan. Dengan kondisi sebagian badannya yang mengalami bengkak benjolan akibat kegagalan serum, Dr. Gisu pun mulai menggila dengan mengambil sebuah senjata dan menembaki semua orang hingga tak sengaja mengenai koper berisi tubuh putrinya sendiri.
Alih-alih akan membangkitkan kembali putrinya, Dr. Gisu justru harus mengalami 2 kali rasa sakit kehilangan putri tercintanya oleh karena perbuatannya sendiri. Yang tepat saat tubuhnya semakin membengkak tidak karuan, muncullah Donly dan kawan-kawan yang tanpa ragu langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, barulah turun hujan yang selama 3 tahun ini tidak pernah turun. Sebagian anak-anak dan remaja pun kini bisa kembali pada orang tuanya, sehingga mereka bisa memulai kembali peradaban tanpa adanya para oknum yang akan meresahkan. Beberapa waktu berlalu, Donly pun didatangi oleh beberapa orang bule. Mereka mengajak Donly untuk ikut bergabung dengan sebuah kelompok rahasia yang memiliki tujuan lebih besar untuk menyelamatkan alam semesta. Yang di situ Donly akhirnya berkenalan dengan seorang wanita yang sempat jadi idaman saya waktu kecil, yaitu Angelina Sondah, yang memberinya semacam kekuatan dan menemani diri mereka dengan... Seperti biasa ya teman-teman, yang terakhir hanya karangan saya saja, endingnya palsu, sepalsu janji pasangan sebelum menikah. Tamat.